Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fuji Rahayu dari kelas H Prodi Ilmu Hukum. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Asnawi SPD MPD dengan judul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. 1. Pemakaian huruf abjad. A. Pemakaian huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu dimulai dari A sampai dengan Z. Huruf kapital ditulis dengan huruf besar dan huruf non-kapital ditulis dengan huruf kecil. B. Pemakaian huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Contoh pemakaian huruf vokal dalam kata ada 3 posisi, yaitu pada posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Pada posisi awal yaitu contohnya A, api, I, itu, U, udang, E, ember, O, oleh. Pada posisi tengah contohnya A untuk padi, I untuk simpan, U untuk bumi, E untuk pendek, O untuk kotak. Pada posisi akhir contohnya yaitu A untuk lusa, I untuk murni, U untuk ibu, E untuk tipe, O untuk radio. Untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar, diakritik berikut ini dapat digunakan ejaan kata yaitu yang dapat menimbulkan keraguan, seperti yang pada contoh di dalam tampilan yang saya tunjukkan. Lalu ada huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf Q dan Q khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. Lalu ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Lalu huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya seperti apa maksudnya? Dia membaca buku, kita harus bekerja. Tulisannya seperti yang saya tampilkan di atas. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya Amir Hamzah, Dewi Sartika, Halim Perdana Kusuma. Lalu huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, baru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. Misalnya Abdul Rahman bin Zaini, Siti Fatimah bin Salim, Indani Boru Sitanggang. Kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya adik bertanya, "Kapan kita pulang?" Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam untuk kitabnya Al-Quran, Kristen Alkitab, Hindu kitabnya Weda. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan. Misalnya Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan pangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia, semoga berbahagia Sultan, seperti itu. Lalu huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru. Dan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya pengindonesiaan kata asing. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari besar atau hari raya, misalnya tahun Hijriyah, Tarik Masehi. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, misalnya Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II. Yang kesembilan, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf nama geografi. Misalnya Jakarta, Asia Tenggara, Pulau Miangas, Amerika Serikat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari,
dan yang untuk. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Juga dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama, majalah, dan surat kabar, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya SH Sarjana Hukum, SPD Sarjana Pendidikan, SE Sarjana Ekonomi, seperti itu. Dan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan pengacuan, misalnya kapan bapak berangkat, kapan ibu berangkat, seperti itu. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf bagian, kata, atau kelompok dalam kalimat. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Untuk contohnya bisa baca dari PPT yang sudah saya buat di atas. Lalu ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. 2. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Misalnya seperti contoh yang sudah saya buat di PPT di atas. Yang pembahasan kedua itu ada penulisan kata. Untuk kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah. Lalu dalam penulisan kata ada kata berimbuhan, imbuhan, itu awalan sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran yang ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan, berkelanjutan. Dan untuk selanjutnya yang kedua itu bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya adibusana, infrastruktur, proaktif. Yang ketiga ada bentuk ulang atau C, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak-anak, biri-biri, kupu-kupu, seperti itu. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya duta besar model linear, kambing hitam persegi panjang, seperti itu. Lalu di dalam gabungan kata yang kedua yaitu gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya seperti yang sudah saya buat di PPT di atas. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika terdapat awalan atau akhiran, misalnya bertepuk tangan. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, seperti misalnya dilipat gandakan. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai, misalnya acap kali, hulu balang, radioaktif. Lalu ada pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut, yaitu seperti yang sudah saya tulis, ada dari A, B, C, D, E, sampai F. Dan ada juga partikel. Partikel yang pertama, partikel lah, kah, tah, ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya sudah ada seperti yang saya tulis di PPT. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Ada singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Yang kedua, ada singkatan yang terdiri dari huruf awal setiap kata, nama, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf-huruf kapital tanpa tanda titik. Ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik.
Yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan, ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Yang keenam, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang ketujuh, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Yang kedelapan, ada akronim bukan nama diri yang berupa gabungan awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Untuk contoh-contoh dari yang sudah saya jelaskan tadi itu bisa dibaca dari PPT yang sudah saya buat di atas. Lalu ada angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Lalu ada kata ganti ku, kau, ku, mu, dannya, kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Lalu ada kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya itu seperti yang sudah saya buat contohnya di PPT di atas. Lalu ada pembahasan pemakaian tanda baca. Yang pertama yaitu A, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan ikhtisar atau daftar. Yang ketiga juga ada tanda titik dipakai dalam daftar pustaka, di antara nama penulis, tahun, judul, atau yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Yang keempat, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Lalu yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, na, atau pak. Lalu yang keenam, ada tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara A, nama alamat, B, bagian-bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta D, nama dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Yang kesepuluh, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Yang kesebelas, tanda koma dipakai sebelum angka desimal di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka, misalnya 12,5 M, 27,3 kg. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan oposisi. Yang ke-13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Nah, tanda koma tadi diletakkan pada kata dalam pengembangan bahasa. Lalu lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara lain di dalam kalimat majemuk. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 44. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Tanda titik pada koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah berkewarganegaraan Indonesia. Lalu selanjutnya, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma, seperti pada contoh di atas. Lalu lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diakui pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasannya itu merupakan pelengkap atau mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Dan tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan.
Untuk contoh-contohnya bisa dibaca dan dipahami di PPT yang sudah saya buat. Dan pembahasan selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung juga dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu persatu. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Tanda hubung juga dipakai untuk merangkai suatu kata-kata menjadi kalimat. Lalu tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Tanda hubung digunakan untuk mendandai bentuk terikat dan yang menjadi objek bahasan. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Dan tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti dengan, yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tanda tanya. Tanda tanya yang dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Nah, untuk seperti pertanyaan tersebut, jika dituliskan, kita harus menggunakan tanda tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang difusikan, bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, seperti Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Nah, itu kita masih membuktikan kebenaran atau yang masih disangsikan. Karena itu tanda tanya diberi tanda kurung. Lalu, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Alangkah indahnya, misalnya seperti alangkah indahnya taman laut di Bunaken, marilah kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia, dan contoh lainnya seperti pada PPT di atas. Lalu tanda elips. Tanda elips dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan. Nah, diberi tanda elips lalu dilanjutkan akan diteliti lebih lanjut. Seperti itu. Tanda elips dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya tuh, selanjutnya diberi tanda elips lalu lanjut dengan kata seperti, dan diberi tanda elips lagi lanjut dengan kata bagaimana Bu. Nah, seperti pada PPT di atas. Lalu penjelasan selanjutnya mengenai tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya merdeka atau mati. Nah, itu kita beri tanda petik lalu seru Bung Tomo dalam pidatonya agar lebih jelas kata-katanya. Tanda petik juga dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya tetikus, komputer ini sudah tidak berfungsi. Lanjut lagi ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Untuk contoh-contohnya sudah ada saya tulis di atas. Pembahasan untuk selanjutnya lagi. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Dan tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Dan tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian.
Baik, kita lanjut lagi ke tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Dan juga tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Lanjut lagi kita bahas tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penanda masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Lalu tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Lalu yang untuk pembahasan terakhir itu ada penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah, bahasa Jawa, Sunda, Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia itu dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, dan exploitation, the IHOM par IHOM. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut yang sudah saya lampirkan di PPT yang saya buat di atas. Lalu ada konsonan ganda diserap menjadi konsonan tunggal kecuali kalau dapat membingungkan, yaitu misalnya atau contohnya seperti yang sudah tertera di PPT yang saya buat. Baik, untuk catatan, unsur serapan yang sudah lazim dieja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia tidak perlu lagi diubah. Misalnya, bengkel, dongkrak, faedah. Selain kaidah penulisan unsur serapan di atas, berikut ini disertakan daftar istilah asing yang mengandung akhiran serta penyesuaian secara utuh dalam bahasa Indonesianya. Seperti yang sudah saya buat di PPT di atas. Sekian saja yang bisa saya dapat jelaskan tentang materi penggunaan ejaan dalam bahasa Indonesia. Lebih dan kurang apabila ada kata-kata atau pembahasan saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.